EBS hari ini ya. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan membahas satu tema yang sudah disampaikan baik dalam pengumuman gereja maupun juga tadi ketika Bapak Ibu masuk ke dalam eh, Zoom meeting room pada hari ini, yaitu kita akan membahas tema Theodice. Karena itu izinkan saya untuk membagikan PowerPoint untuk hari ini kepada kita semua. Apakah Bapak Ibu dapat melihat PowerPoint dengan jelas? Ya, Ya, terima kasih. Ya, bagi kita semua mungkin sebagian kita sudah pernah mendengar tentang kata atau istilah theodice dalam mungkin khotbah ataupun pendalaman Alkitab semacam ini sebelumnya. Tapi alangkah lebih baik jika kita kembali melihat tema malam hari ini dari kata itu sendiri. Apa itu theodice atau dalam bahasa Indonesia pun punya bentuk atau homofon dengan bahasa Inggrisnya yaitu theodice. Theodice itu adalah salah satu aspek dalam teologi yang sangat berkaitan dengan apologetika dalam menemukan sebuah titik temu antara keberadaan Tuhan yang penuh dengan kebaikan dengan dunia yang penuh dengan kejahatan. Jadi secara umum Theodice itu berusaha merekonsiliasi persoalan kejahatan dengan kedaulatan Allah. Karena ini menjadi sebuah tema yang uh, menjadi pertanyaan bagi banyak orang, khususnya kemudian orang yang kecewa terhadap Tuhan dan menjadi seorang yang tidak percaya lagi bahwa adanya Allah yang berdaulat dan maha baik jika melihat keberadaan dunia yang penuh dengan kekacauan atau kejahatan. Berdasarkan terminologinya atau studi katanya, theodice berasal dari bahasa Yunani, yaitu theos atau Allah atau Tuhan, dan dike, yaitu justice atau keadilan. Mungkin ada satu kata yang kita juga sering dengar, yaitu dikaiosune, yaitu tentang kebenaran Allah itu sendiri. Ya, jika kita membacanya secara harfiah, Bapak Ibu, maka kedua kata tersebut hanya dapat berarti membenarkan Allah atau kita membuat satu pembelaan terhadap kebenaran Allah. Karena itu kita tidak dapat memaknai kedua kata theos dan dike atau istilah theodice secara harfiah. Karena kita dapat terjebak dalam memaknainya sebagai satu upaya untuk memahami maksud atau tujuan Allah atau menilai tindakan-tindakan Allah menurut standar kebenaran manusia. Nah, ini yang akhirnya menjadi persoalan buat kita karena kita mungkin orang Kristen, maka kita akan membela kebenaran Allah hanya sebatas standar kita sebagai orang Kristen. Dan mungkin sebagai orang Kristen yang uh, kita tidak begitu mendalami teologi, maka kebenaran Allah itu menjadi begitu minim, seringkali seperti itu. Makanya saya akan buka lagi dengan sebuah kisah yang mungkin sudah familiar dengan kita semua, Bapak Ibu, yaitu ada seorang yang hendak pergi ke tukang cukur, dan ketika ia pergi ke tukang cukur itu, dia mulai berbicara, mulai berinteraksi dengan tukang cukurnya, dan tukang cukurnya ini ternyata seorang ateis atau yang tidak percaya kepada Allah. Lalu singkat cerita, tukang cukur ini mengetahui bahwa pelanggannya ini adalah seorang Kristen, tapi karena dia seorang Kristen yang katakanlah awam atau dia tidak mendalami teologi, eh, pelanggan ini kebingungan ketika tukang cukurnya bertanya kepada pelanggannya ini, bahkan membuat satu pernyataan bahwa dia berkata, saya tidak percaya bahwa ada Allah. Dan pelanggan yang orang Kristen ini dia bertanya, loh kenapa kok Bapak tidak percaya bahwa ada Allah? Lalu dengan serta-merta tukang cukur ini berkata bahwa saya nggak percaya kalau ada Allah, dan lantas kita melihat ada orang-orang yang menderita kelaparan, ada orang-orang yang mengalami perang,
Dan bahkan jika kita melihat ke situasi saat ini, mungkin tukang cukur ini akan bilang bahwa saya tidak percaya bahwa ada Allah karena lihatlah kita sedang mengalami pandemi yang begitu luar biasa. Lalu singkat cerita karena orang Kristen yang adalah pelanggannya ini tidak dapat berkata-kata karena dia mengalami keterbatasan secara teologi, maka dia hanya berdiam diri dan setelah selesai dia menggunting rambut, dia keluar dari tempat potong rambut itu dan dia berjumpa dengan seorang, katakanlah tunawisma yang rambutnya berantakan, jenggotnya lebih panjang dari saya, dan dia langsung mendapatkan sebuah ide, sebuah sebuah, pengertian, dan dia kembali masuk ke dalam tukang, barbershop ini atau tempat tukang cukur ini dan dia berkata kepada tukang cukurnya bahwa, "Saya tidak percaya bahwa ada tukang cukur." Lah, tukang cukur ini bingung, "Kenapa Bapak bisa berkata seperti itu? Sedangkan sementara Bapak itu baru saja saya potong rambutnya." Karena, dia baru saja melihat orang tunawisma yang dia jumpai di luar tempat itu, dia bilang bahwa, "Saya baru saja keluar dari sini dan saya melihat seorang yang rambutnya begitu panjang tidak karuan, dengan jenggot yang juga begitu panjang nggak karuan. Kalau misalnya ada tukang cukur, maka tidak mungkin ada orang yang rambutnya panjang dan berantakan seperti itu dan jenggotnya panjang pula dan berantakan seperti itu pula." Nah, yang saya ingin katakan demikian Bapak Ibu, bahwa seringkali keterbatasan seseorang memahami tentang keadilan Allah, yaitu kebenaran kebaikannya Dia di tengah dunia ini hanya sebatas baik atau buruk menurut standar seseorang. Oh, satu negara tidak ada kelaparan, berarti Tuhan baik. Sementara kalau kita lihat dunia pada saat ini, sebagian negara maju yang sudah tidak ada lagi mungkin katakanlah kelaparan atau, sakit penyakit yang begitu parah, kita lihat mungkin di Amerika sudah sedikit lebih maju daripada Indonesia. Kemarin saya nonton satu liga basket di Amerika dan mereka sudah bisa mengadakan acara yang demikian besar di dalam satu stadion, eee, sementara begitu banyak orang yang mulai beralih menjadi ateis atau tidak lagi percaya kepada Allah. Lalu apakah kita bisa menilai satu keadaan baik buruk di tengah dunia ini hanya sebatas asumsi kita tentang satu keadaan yang baik atau buruk? Nah, ini yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Lalu, kita harus benar-benar memahami bahwa kita tidak akan berusaha untuk menilai tindakan-tindakan Allah menurut standar kebenaran kita sebagai manusia. Karena kalau kita akan mulai berusaha menilai kebenaran Allah menurut standar kita, maka kita akan gagal untuk memahami maksud sebenarnya dari teodise itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu, berdasarkan, terminologinya secara sederhana dapat saya katakan bahwa teodicee adalah penjelasan mengapa Allah yang Maha Adil dan Maha Benar mengizinkan kejahatan atau kekacauan itu terjadi di tengah-tengah dunia pada saat ini dan di, zaman-zaman yang lalu dan yang mungkin akan datang juga. Saya akan lanjutkan demikian Bapak Ibu bahwa istilah, eee, teodicee itu sendiri, eee, pertama kali diciptakan oleh seorang filsuf berkebangsaan Jerman yang bernama Gottfried Leibniz. Sebagaimana tertulis di dalam satu bukunya yang berjudul Theodicee, Essays on the Goodness of God, the Freedom of Man, and the Origin of Evil. Di dalam isaya tersebut, Leibniz itu eh, mengatakan atau dia berusaha menunjukkan bahwa kejahatan di dunia tidak bertentangan dengan kebaikan Tuhan. Dan bahwa meskipun ada begitu banyak kejahatan, realita dunia pada saat ini adalah sebuah kemungkinan terbaik dari semua kemungkinan tanpa adanya kebaikan Allah. Ini yang harusnya kita pahami ketika kita berbicara tentang teodisi. Kita kan nanti akan semakin memahami kenapa Gottfried Leibniz ini berpendapat demikian, bahwa keadaan dunia pada saat ini merupakan sebuah kemungkinan terbaik dari semua kemungkinan tanpa adanya kebaikan Allah.
Karena itu saya mengambil lagi pernyataan dari seorang teolog yang bernama N.T. Wright. Dia mengatakan bahwa secara sederhana teodisi adalah penjelasan tentang keadilan Allah dalam menghadapi bukti-bukti yang bertentangan. Ini akan kemudian kita akan sedikit banyak membahas, tapi saya berharap bahwa kita akan lebih banyak berinteraksi setelah saya menyampaikan paparan pada malam hari ini. Nah, beberapa pandangan tentang teodise itu pernah dirangkumkan oleh seorang teolog bernama John Hick. Dia mengambil dari dua bapak gereja, yaitu yang pertama Santo Agustinus dari Hippo dan Santo Irenaeus dari Lyons. Yang satu adalah seorang bapak gereja yang sangat berpengaruh dalam teologi gereja Barat, dan yang satunya adalah seorang bapak gereja yang berada di sisi gereja Ortodoks Timur. Pandangan kedua orang ini dikatakan oleh John Hick bahwa begitu sangat mempengaruhi dari apa yang diakui atau dipercaya oleh gereja pada hari-hari ini mengenai teodise itu sendiri. Yaitu di mana Santo Agustinus itu memberikan satu pengaruh yang lebih besar terhadap teologi, khususnya tentang teodise, terutama di gereja-gereja Barat. Yang saya maksud Barat di sini adalah gereja yang keluar dari reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther dan kemudian menurun hingga Johannes Calvin dan kemudian juga sampai kepada saat kita ya ini gereja-gereja Pentakosta. Akan tetapi jika kita lihat dari Santo Irenaeus dari Lyons ini, John Hick berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Santo Irenaeus itu lebih selaras dengan pemikiran dunia modern. Karena itu saya ajak kita untuk melihat apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus tentang teodise itu sendiri. Dalam pandangan tradisi Agustinian atau yang disampaikan oleh Santo Agustinus, ia melihat bahwa dosa asal itu menyebabkan terjadinya kerusakan sebagai sebuah konsekuensi dari kejatuhan manusia pertama. Jadi tradisi ini melihat bahwa kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden baik dipahami sebagai sebuah kisah faktual ataupun mitologikal. Kalau saya bilang mitologikal bukan berarti itu kisah yang fiktif ya Bapak Ibu, tapi ada satu penyampaian yang sifatnya mitologis menyebabkan terjadinya kerusakan sebagai sebuah konsekuensi dari kejatuhan manusia pertama. Kerusakan ini dapat berupa kerusakan moral, misalnya kejahatan manusia maupun tindakan yang tidak sesuai dengan sebuah tatanan yang ada, dan juga kerusakan alam, misalnya bencana alam, seperti yang kita alami saat ini, pandemi, dan lain sebagainya. Dalam pandangan ini, kerusakan alam akan selalu menjadi akibat dari kerusakan moral. Contoh yang paling faktual pada saat ini adalah pandemi COVID-19, di mana kita melihat bahwa secara tradisi Agustinian, COVID ini atau pandemi ini disebabkan oleh kerusakan moral manusia. Artinya karena dosa asal yang telah ada kemudian berakar hingga saat ini, maka melahirkanlah satu pandemi yang sedang kita hadapi pada saat ini. Tradisi Agustinian memandang bahwa keadaan di masa kini merupakan sebuah disiplin atau hukuman Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Karena itu kalau kita melihat bahwa ada sebuah kebaikan di masa depan, di mana dikatakan di dalam Wahyu 21 bahwa laut tidak ada lagi. Saya pernah sampaikan bahwa laut di dalam kitab Wahyu adalah gambaran dari kejahatan. Itu sebuah perlambangan Bapak Ibu. Bukan artinya nanti ketika kita berada di langit baru dan bumi yang baru tidak ada lagi lautan, tapi lautan di dalam kitab Wahyu itu berarti sebuah kejahatan. Dan kitab Wahyu berkata bahwa laut pun nanti tidak akan ada lagi. Kejahatan tidak ada lagi. Kalau kita melihat itu berarti kita memaknai bahwa kebaikan di masa depan atau tiadanya kejahatan di masa depan itu adalah sebuah anugerah Allah yang hanya bisa menggantikan kejahatan yang semakin bertambah-tambah di tengah dunia ini. Kira-kira ini yang disampaikan oleh tradisi Agustinian atau tradisi Agus yang diberikan oleh Santo Agustinus.
Karena itu jika kita melihat keadaan pada masa kini dengan kacamata tradisi Agustinian, Bapak Ibu, maka kita akan melihat bahwa pandemi yang besar ini terjadi sebagai bentuk disiplin atau hukuman Allah atas umat manusia karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan di masa lalu. Itu kira-kira yang disampaikan oleh Santo Agustinus mengenai Theodicee yang kemudian disimpulkan di dalam eh, teori oleh John Hick. Yang kedua adalah tradisi Irenaia atau yang disampaikan oleh Santo Irenaeus dari Lyon. Tradisi Irenaia berorientasi ke masa depan dengan mengasumsikan sebuah perspektif evolusioner. Dosa asal atau dosa yang dilakukan oleh manusia pertama terjadi karena keterbatasan yang dimiliki oleh mereka. Jadi meskipun kalau kita baca Adam dan Hawa diciptakan Allah dalam keadaan yang sangat baik, tapi kita melihat bahwa mereka tetap memiliki keterbatasan pada saat itu sebagai manusia. Sebagaimana dipercaya bahwa kecerdasan itu bertumbuh, demikian pula dengan yang dimiliki oleh Adam dan Hawa. Memang ada orang yang berpendapat bahwa Adam itu sebagai orang yang begitu pintar, begitu cerdas, karena dia dapat menamai begitu banyak hewan, binatang yang ada pada saat itu. Tapi kalau kita lihat pada saat ini, Bapak Ibu, manusia tidak lagi hanya sekedar menamai binatang. Manusia mulai menamai bintang, yang kita tahu jumlahnya bahkan melampaui dari jumlah binatang yang ada di dunia ini. Itu menunjukkan bahwa ternyata memang ada satu evolusioner pandangan yang dipercaya oleh tradisi Irenaia. Dan hal ini yang menyebabkan bahwa dosa asal atau dosa yang dilakukan oleh manusia pertama itu karena keterbatasan yang mereka miliki. Sehingga kejatuhan manusia pertama dipandang bukan sebagai bencana bagi umat manusia, tetapi sebagai pembelajaran bagi manusia pada angkatan selanjutnya. Menurut pandangan ini, dunia tidak dikuasai oleh kejahatan karena kejatuhan manusia pertama, melainkan dunia memang memiliki percampuran antara hal yang baik dan jahat, di mana melalui kedua hal tersebut kemanusiaan dapat mengalami kedewasaan dan kesempurnaan, di mana untuk manusia itu sendiri di dunia ini diciptakan oleh Allah. Jadi kalau kita memahami dari sudut pandang tradisi Irenaia atau teori yang disampaikan oleh Santo Irenaeus dari Lyons, maka kita melihat bahwa kegagalan manusia di masa lalu itu sebagai modal bagi kita untuk mempelajari pada masa kini untuk membangun kebaikan di masa depan. Tradisi Irenaia melihat Theodicee sebagai sebuah usaha untuk membangun kebaikan di masa depan dengan pengertian dari kejahatan di masa lalu. Nah, karena itu jika kita melihat keadaan pada masa kini dengan kacamata tradisi Irenaia, maka kita akan melihat bahwa pandemi yang kita alami pada masa kini itu masih lebih baik, Bapak Ibu, daripada hal serupa yang pernah dilakukan atau dihadapi oleh umat manusia di masa lalu. Jadi artinya dengan tradisi Irenaia ini atau kacamata tradisi Irenaia ini kita melihat bahwa karena dunia pernah mengalami begitu banyak pandemi di masa lalu, maka COVID-19 yang sedang kita hadapi hingga saat ini tidak memberikan dampak yang jauh lebih buruk. Jadi kalau misalnya kita melihat ini sebagai sebuah pembelajaran, bisa saja kalau misalnya dunia belum pernah mengalami flu Spanyol atau pandemi lainnya yang berhubungan dengan penyakit flu atau SARS yang pernah terjadi juga dulu, mungkin dunia akan mengalami satu kekacauan yang lebih besar daripada saat ini. Tetapi karena dunia sudah pernah mengalami hal-hal tersebut, entah flu Spanyol, SARS atau semacamnya, maka kita mungkin menghadapi hal yang tidak seburuk dari apa yang dapat bisa kita bayangkan. Itu kira-kira dari pandangan tradisi Irenaia atau satu pandangan yang disampaikan oleh Santo Irenaeus dari Lyons. Yang berikutnya dari Santo Thomas Aquinas, dia berkata bahwa kejahatan itu bukanlah sebuah realita yang sungguh-sungguh ada sebenarnya.
melainkan sebuah absennya atau ketiadaan kebaikan. Tampaknya Aquinas memang merekonstruksi pandangan dari Santo Agustinus tentang dosa asal. Jika Santo Agustinus menyatakan bahwa kerusakan dunia disebabkan oleh kalahnya kebaikan dari kejahatan, maka Santo Thomas Aquinas menyatakan bahwa absennya kebaikan itu sendiri menjadi penyebab timbulnya kejahatan. Jika kebaikan tidak mengisi sebuah ruang dan waktu tertentu, maka kejahatanlah atau kekacauanlah yang akan mengisinya. Pernyataan ini seringkali diilustrasikan sebagai satu gambaran seperti ini yang mungkin juga kita sudah sama-sama sering dengar bahwa gelap itu ternyata bukanlah lawan dari terang, tetapi gelap merupakan ketiadaan terang. Begitu juga dengan dingin bukanlah ketiadaan dari panas, tetapi dingin adalah ketiadaan panas. Itu kira-kira yang disampaikan oleh Santo Thomas Aquinas tentang theodicy. Jadi artinya jika kebaikan tidak mengisi satu ruang dan waktu tertentu, maka kejahatanlah yang akan mengisinya. Jadi memang kita perlu hati-hati jika kita menggunakan sudut pandang ini, kita akan sangat mudah mungkin terbentur dengan berbagai macam teori konspirasi, Bapak Ibu. Makanya ada yang bilang ya virus COVID ini diciptakan untuk mencari keuntungan tertentu. Nah, ini kira-kira yang apa yang ingin disampaikan oleh kacamata dari Santo Thomas Aquinas. Kalau misalnya ada orang-orang yang harusnya bisa berbuat baik tapi tidak melakukannya, maka kejahatanlah yang akan mengisi pada situasi dan tempat dan waktu tersebut. Itu kira-kira yang ketiga yang saya sampaikan, dan yang terakhir adalah satu pandangan yang keluar dari seorang filsuf Jerman, dan dia seorang ateis. Sayangnya, padahal dia adalah anak dari seorang pendeta, yaitu seorang filsuf yang bernama Friedrich Nietzsche. Kalau misalnya kita pernah dengar slogan "God is dead", orang inilah penciptanya. Orang ini yang telah membuat satu slogan bahwa Allah itu telah mati. Pandangan dari Nietzsche mengatakan bahwa karena Tuhan telah mati dan manusialah yang membunuhnya, maka manusia tidak perlu lagi merasa diperintah oleh Tuhan. Dan dengan demikian manusia dapat menjadi dirinya sendiri. Tampaknya Nietzsche menggunakan satu pandangan yang sempat dikemukakan oleh seorang filsuf Prancis kalau nggak salah bernama René Descartes, yang dia menyatakan bahwa cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Nah, sayangnya pandangan dari Descartes ini dikembangkan oleh Nietzsche dari satu sisi yang negatif, yang kemudian menyatakan bahwa karena kita bisa berpikir untuk menunjukkan keberadaan saya, maka ternyata itu Tuhan jangan-jangan adalah hanya sebuah imajinasi manusia. Karena memang Nietzsche adalah seorang ateis, maka kematian Tuhan di sini tidak merujuk kepada kematian Allah sebagai pribadi atau hakikatnya, tetapi matinya konsep ketuhanan atau keilahian yang dimiliki oleh manusia. Sebuah pertanyaan tentang keilahian dan kemanusiaan adalah apakah menciptakan manusia adalah kesalahan Tuhan, atau menciptakan Tuhan adalah kesalahan manusia. Ini adalah salah satu, saya mengatakan bahwa satu sindiran yang begitu keras kepada orang-orang yang beragama, bukan hanya orang Kristen, tapi semua orang yang mengaku adanya sosok ilahi. Nah, karena itu sebagai orang Kristen, kita perlu untuk melihat kritik dari Nietzsche yang kemudian berkembang di tengah dunia ini, bahkan sampai majalah Time pernah membuat satu majalah dengan cover "Is God Dead?", sebuah pertanyaan, apakah Allah sungguh-sungguh mati? Kita perlu melihat bahwa pandangan Nietzsche itu bukan sebagai sebuah perlawanan kepada Allah, tapi sebuah kritik.
atas rendahnya usaha orang-orang yang menyebut diri beragama, termasuk kita orang Kristen, dalam mengatasi kejahatan dan kerusakan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Sebagai orang Kristen kita perlu bercermin dari apa yang disampaikan oleh Nietzsche, bukan lantas kita menjadi sekedar marah lalu berkata bahwa apaan orang ateis mengatakan bahwa kitalah yang membunuh Tuhan. Memang dalam berbagai macam pandangan kata-kata pembunuh Tuhan itu sempat dilontarkan termasuk oleh Hitler. Biasanya malah orang-orang yang mengatakan hal-hal berkenaan dengan membunuh Tuhan, kemudian dia membuat berbagai macam kekacauan di tengah-tengah dunia seperti yang dilakukan oleh Hitler. Hitler itu dia pernah bilang bahwa kenapa kita harus membantai orang Yahudi karena orang Yahudilah yang membunuh Kristus. Jews are the Christ killers. Jadi di situ dia memprovokasi orang-orang Kristen, makanya gereja Jerman juga mendukung Hitler eh, untuk melakukan satu pembunuhan massal yang kita kenal dengan istilah Holocaust. Jadi kita perlu melihatnya bahwa pandangan Nietzsche ini, Bapak Ibu, bukan sebagai satu ejekan kepada kita, tapi mari kita lihat ini sebagai satu kritik kepada kita, orang-orang Kristen, bahwa harusnya kita yang percaya bahwa Allah itu ada dan Dia hidup, kita menunjukkan siapa Dia dalam kehidupan kita setiap hari. Kira-kira seperti itu. Karena itu saya akan simpulkan dengan beberapa hal. Yang pertama bahwa kehadiran Allah di tengah dunia merupakan penyebab utama sehingga keadaan dunia pada saat ini merupakan sebuah kemungkinan terbaik sekalipun kejahatan masih ada di dalamnya. Dengan semakin besarnya kejahatan di dunia, maka kita memiliki semakin besar pula kesempatan untuk menunjukkan kebaikan Allah melalui hidup kita masing-masing. Santo Agustinus memang mengatakan bahwa kejahatan di masa kini disebabkan oleh dosa asal. Dengan kata lain, dosa asal memberikan semacam snowball effect bagi kejahatan pada masa kini. Maka dunia pada saat ini sejatinya tidak memiliki ruang bagi kebaikan. Tapi kita melihat bahwa pada saat ini ternyata ketika kita berkata kejahatan bertambah-tambah, tapi kita melihat bahwa ternyata kebaikan pun juga semakin bertambah-tambah, termasuk dari orang-orang Kristen. Akan tetapi jika kita mau menerima pandangan Agustin bahwa kejahatan itu ditimbulkan dari masa lalu dan berdampak hingga masa kini, maka kita harus berpegang pada hal yang tadi saya katakan, bahwa dengan bertambahnya kejahatan, berarti bertambahnya pula kesempatan kita untuk menunjukkan atau memberikan kebaikan di tengah-tengah dunia ini untuk ya merepresentasikan siapa Allah yang kita percaya, yang hidup di dalam setiap kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, keadilan Allah perlu dimaknai bukan sebagai tindakan yang represif, melainkan restoratif. Mengutip perkataan N.T. Wright dari bukunya Evil and the Justice of God, ia mengatakan bahwa keadilan Tuhan adalah keadilan yang menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan, karena Tuhan yang memiliki keadilan adalah Tuhan pencipta yang belum menyelesaikan rencana awal penciptaannya. Dan keadilannya dirancang tidak hanya untuk memulihkan keseimbangan dunia yang tidak teratur, tetapi juga untuk mewujudkan kesempurnaan dan hasil yang mulia dari seluruh ciptaannya yang penuh dengan kehidupan dan kemungkinan yang diciptakannya sejak awal. Jadi kita perlu memahami bahwa dengan memaknai keadilan Allah yang bersifat restoratif, maka keadilan Allah adalah sebuah harapan bagi dunia yang penuh dengan kejahatan. Kita percaya bahwa Allah tidak membuat satu blueprint atas dunia ini di masa lalu dan dia meninggalkannya, tetapi kita percaya bahwa Allah menciptakan blueprint dari dunia bahkan alam semesta ini, dan dia adalah Allah yang setia yang terus-menerus memperbaiki berbagai kerusakan yang mungkin timbul seiring dengan berjalannya rencana Allah dari awal itu.
Jadi kita memiliki harapan dalam kejahatan yang mungkin sedang kita lihat pada hari-hari ini, Bapak Ibu. Yang terakhir, yang ketiga, sebagai orang yang mengasihi Allah, kita perlu melihat kejahatan bukan sebagai bentuk kehancuran, tetapi ia berkelindan dengan kebaikan untuk kemajuan kita bersama, bukan hanya umat manusia, bahkan makhluk hidup dan seluruh ciptaan Allah lainnya. Kita mungkin ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat Roma 8 ayat 28, sebuah surat yang sifatnya dialog imajiner antara dia dengan jemaat di Roma sebagai satu second person atau orang kedua waktu itu, yang kira-kira bunyinya begini: Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Allah yang dapat melihat keadilan dan kebaikan Allah di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan. Kita mungkin bisa saja kecewa kehilangan orang-orang yang kita kasihi dalam masa pandemi ini. Kita lihat bahwa di dalam kehilangan kita ada satu harapan akan ada satu reuni besar ketika kita berjumpa lagi dengan orang-orang yang kita kasihi kelak. Ada satu harapan bahwa kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi yang mungkin meninggalkan kita karena pandemi ini ataupun hal-hal lain. Saya percaya bahwa masih ada begitu banyak hal yang indah, Bapak Ibu, di balik keadaan yang mungkin saat ini begitu kelam. Seorang dokter gereja bernama Julian dari Norwood, dia pernah mengatakan demikian: bagian dari kebahagiaan dan pemenuhan mereka yang diselamatkan adalah bahwa pada hari terakhir mereka akan melihat alasan sebenarnya mengapa Tuhan melakukan semua hal yang telah Dia lakukan. Entah itu baik itu kebaikan maupun kejahatan, dan juga alasan untuk semua hal yang Dia izinkan untuk terjadi. Nah, itu saya mengajak kita semua, Bapak Ibu, untuk jangan melihat dan lantas kecewa bahwa kalau ada situasi buruk yang kita hadapi hari-hari ini, lalu kita kecewa terhadap Tuhan dan meninggalkan Dia, tapi baiklah kita percaya bahwa ada satu alasan untuk apa yang terjadi pada saat-saat ini, dan alasan mengapa Allah mengizinkan hal-hal yang sedang kita hadapi ini terjadi pada hari-hari ini. Ya, kira-kira itu saja yang saya presentasikan pada malam hari ini, Bapak Ibu. Semoga tidak terlalu padat dan membuat kita malah semakin bingung. Saya juga agak-agak bingung waktu menyusunnya. Dan untuk sekedar info, materi pada hari ini saya share di dalam chat Zoom kita pada malam hari ini. Ya, silakan kalau ada pertanyaan ataupun hal-hal yang perlu kita diskusikan malam hari ini, Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Kepas. Oke, thank you Kokoe, Ko Adrian yang sudah memaparkan materi tentang teodisi. Karena kalau dipikir-pikir sebenarnya ini hal yang cukup dekat lah ya dengan kita. Mungkin setiap dari kita di satu titik tertentu dalam kehidupan kita mungkin pernah juga mempertanyakan ini. Oh, kalau Tuhan ada, kok saya tertimpa hal yang seperti ini ya? Kalau Tuhan ada, kok ada tsunami di Aceh tahun 2004? Kalau Tuhan itu ada, kok kerabat saya dipanggil pulang? Dan ini mungkin dan ini hal-hal yang dekat gitu. Mungkin kita semua pastilah pernah merasakan. Dan makanya saya rasa kita semua kalau memiliki hal yang ingin didiskusikan, ditanyakan, ini akan sangat baik untuk kita diskusikan hari ini. Dan tadi kalau menarik dari hal yang penting juga dari apa yang tadi Ko Adrian katakan, kalau tadi yang dari Norwich itu sebenarnya keren banget ya. Katanya Julian yang dari Norwich itu. Kita mungkin nggak tahu.
Iya, kita nggak tahu, tapi pada hari yang terakhir kita akan melihat melihat ke belakang kalau wah ternyata hal ini bisa diizinkan terjadi karena ini ya. Oh hal ini dan itu mungkin yang patut menjadi ini kita juga ya, pokoknya ya, yang perlu kita mungkin juga internalkan dalam diri kita. Kita kadang mungkin nggak tahu, nggak kebayang kok hal ini diizinkan terjadi, tapi ternyata hal itu bisa jadi untuk kebaikan kita, kebaikan dunia ini. Ya. Dan kerennya tadi keadilan Allah ternyata bukannya untuk represif tadi, untuk mungkin menjatuhkan hukuman, bukan tentang itu doang ternyata, bukan tentang itu malah ternyata ya, malah untuk memulihkan keadaan, merestorasi. Dan ini sesuatu yang keren sih kalau dipikir-pikir. Ternyata bukan karena wah kamu udah kamu itu jahat saatnya dihukum plak. Ternyata keadilannya bukan tentang itu ya, tapi tentang justru memulihkan keadaan, merestorasi bahkan. Dan wah ini indah banget. Oh mungkin kalau gitu ada satu pertanyaan yang udah masuk nih pokoknya. Ada yang menanyakan, kan tadi Ko Adrian sempat memaparkan dari pandangan Santo Agustinus, dari pandangan Thomas Aquinas dan lain-lain. Ada yang menanyakan, jadi pandangan manakah yang sesuai dengan doktrin yang dianut oleh aliran Pentakosta? Karena kan kita GBI. Gitu. Karena tadi setiap pandangan itu memaparkan pandangannya masing-masing. Jadi kira-kira yang paling sesuaikah yang bisa kita terima dari karena kita orang Pentakosta itu yang mana? Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan agak-agak rumit. Persoalannya begini, karena sejujurnya saya membahas hari ini bukan lebih dari sudut pandang aliran gereja kita, tapi saya akan memberikan satu paparan yang lebih bersifat akademis dan spiritual. Artinya paparan yang akan menolong kita untuk memahami lebih lagi kebaikan Allah. Kalau misalnya kita ditanya, lalu sebagai gereja Pentakosta, GBI akan lebih dekat dengan pandangan siapa? Tentu seperti yang tadi saya sudah katakan adalah pandangan dari Santo Agustinus, karena beliau adalah salah satu bapak gereja yang kemudian pandangannya itu dipegang oleh gereja barat. Kalau kita belajar sejarah gereja akan sangat panjang ya. Dari Santo Agustinus lalu ada Paus Gregorius yang pertama, Gregorius Agung, kemudian muncul skisma besar, dan kemudian terjadi perpecahan gereja Katolik Roma dan gereja Timur yang pusatnya di Bizantin. Lalu gereja Katolik Roma pecah lagi tahun 1500 sekian antara Roma dan Martin Luther. Martin Luther pecah lagi. Jadi kalau misal ditanya ya tentu lebih dekat dengan Santo Agustinus yang mengatakan bahwa kejahatan sekarang adalah akibat dari dosa asal. Itu akan sangat membuat kita melihat, tapi kekurangannya adalah kita kan menjadi begitu judgmental ketika ada situasi buruk yang terjadi. Itu yang seringkali kita hadapi, yang kita alami hari-hari ini. Oh, karena COVID, Allah sedang menghukum dunia. Ya, mungkin di sebagian daerah, ya, ada orang-orang yang kemudian mereka bertobat. Tapi karena sifat pandemi ini universal, maka kita tentu juga melihat ada daerah-daerah yang mungkin orangnya masih cinta Tuhan, tapi juga ternyata banyak kehilangan. Itu yang kita lihat sebenarnya. Dan sebenarnya kalau kita pahami, itu sangat amat menyedihkan kalau kita terlalu melulu ikutin pandangan dari Santo Thomas Agustin. Karena kita akan kemudian lihat bahwa kalau misalnya ada orang yang sakit, bahkan terus meninggal, oh ini orang dihukum Tuhan. Padahal tidak selalu seperti itu. Cuma kalau ditanya kita lebih dekat kemana atau mengikuti pandangan siapa, tentu saya katakan bahwa kita sangat amat mengikuti pandangan dari Santo Thomas Agustin. Makanya sering sekali saya hari-hari dapat WA grup yang mengajak
ada satu momen doa bersama, eee, istilahnya kita hendak bertobat. Ya itu baik, itu perlu dilakukan karena, eee, bertobat itu sebenarnya bukan cuma nunggu ada pandemi tapi Bapak Ibu. Setiap hari, setiap saat harusnya kita bertobat. Nah, kekurangannya itu kira-kira kalau kita misalnya ikuti pandangan Santo Thomas Agustinus bahwa jadi pertobatan seringkali hanya kemudian dikaitkan dengan satu situasi yang buruk yang sedang kita hadapi. Ketika semuanya baik-baik saja, lalu seolah-olah kayaknya Allah juga nggak ada masalah, tapi seperti yang tadi saya katakan di awal, banyak sekali negara-negara yang hari ini tidak percaya Allah, malah hidupnya begitu makmur. Lalu apakah situasi baik itu merupakan satu reward dari Allah atau justru sebaliknya malah hukuman Allah? Nah, itu yang perlu kita hadapi bersama, karena itu saya usulkan bahwa lebih baik kita melihat secara seimbang. Artinya ada studi kasus antara situasi tertentu dengan satu pandangan yang memang kita percaya untuk kita nilai apakah ini hukuman Allah atau ini sebagai sebuah pembelajaran yang perlu kita kita lakukan. Karena yang satu dari sisi Santo Agustinus, yang satu dari sisinya Santo Irenaeus. Misalnya saya kasih contoh lagi, ketika ada wabah Black Death itu ribuan tahun lalu kalau nggak salah, eee, itu yang menjadi korban karena itu di Eropa waktu itu dan itu pas zaman istilahnya ada satu pembangunan rohani di Eropa waktu itu, eee, yang jadi kena kan emang banyak kan warga biasa Bapak Ibu. Tapi kemudian karena, para biarawan, biarawati itu hendak menunjukkan kasihnya Allah kepada warga di sekitarnya dan mereka menjadi satu kelompok yang bersifat, eee, sukarelawan, maka banyak dari biarawan, biarawati, bahkan imam itu meninggal Bapak Ibu, karena wabah Black Death itu. Nah, lalu apakah dengan meninggalnya mereka itu sebagai sebuah bentuk hukuman Allah atas para imam ini dan para biarawan, biarawati? Kan tidak begitu. Tapi memang mungkin ada kasus-kasus tertentu yang kita dapat pahami bahwa satu keadaan buruk terjadi karena hukuman Allah. Taunya dari mana? Dari kesaksian orang-orang yang mengalaminya. Kemudian dia misalnya merasa bahwa, "Oh, saya kayaknya emang telah berdosa dan saya perlu bertobat dan berbalik kepada Allah," dan dia bertobat. Dan orang-orang ini pasti akan biasanya menyaksikan pengalaman pribadinya di tengah-tengah situasi yang dia hadapi. Kira-kira gitu. Jadi saya mengajak bahwa kita harus perlu melihat secara seimbang, baik pandangan Santo Agustinus maupun Santo Irenaeus, dan yang kedua kita juga perlu melihat, eee, kasus per kasus. Jadi nggak semua orang kena Covid itu dihukum Tuhan, eee, dan nggak semua orang yang nggak kena Covid itu sedang tidak dihukum Tuhan. Karena ya banyak juga orang yang hari-hari ini mungkin masih aman jauh dari Covid, nggak pernah kena Covid, tapi malah ya mereka memusuhi Tuhan, kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi bisa dibilang ini kayak dimensi ya, Ko Adrian ya. Jadi nggak bisa melulu dilihat dari satu kacamata, tapi bisa dilihat dari dimensi lain. Dan aku juga pernah jadi keinget, ada yang pernah bilang gini, kalau misalnya kita bilang yang kena COVID itu lagi dihukum Tuhan, berarti nakes-nakes sama dokter-dokter ini lagi melawan keadilannya Tuhan dong. Katanya begitu. Dan itu bisa Iya, jadi pandangan yang bahaya tuh kalau ngomong kayak gitu. iya iya, betul betul. Ya justru nakes yang lagi mati-matian berjuang ini malah jadi seolah-olah kayak, ingin bukan cuma nakes kali, ilmuwan juga kan yang menciptakan vaksin. Iya, malah mereka dibilang lagi melawan Allah nih kalau misalnya tuduhannya itu yang kena COVID itu lagi dihukum Tuhan. Ya, Jadi memang perlu hati-hati untuk bisa melontarkan kata-kata ya. Eh, ada lagi nih, Pak Adrian, yang tanya di chat. Lalu bagaimana pandangan gereja terhadap mungkin karakter masyarakat kekinian yang nggak sungkan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Alkitab?
homoseksual, lesbian, pembunuhan, perzinahan. Mungkin ini yang dibilang sebagai kejahatan lah yang terjadi. Lalu pandangan gereja bagaimana? Ya temanya udah agak bergeser ya. Ya, cuman kalau misalnya ditanya, lalu bagaimana sikap gereja terhadap eh, kelompok-kelompok yang demikian? Gereja tentu perlu dan harus menerima. Gereja itu kan seperti ada salah seorang pendeta pernah bilang, bukanlah sebuah museum untuk eh, orang-orang yang baik dan suci, tapi gereja itu sebuah rumah sakit untuk orang-orang yang memang sakit. Jadi artinya gereja harusnya menerima. Artinya kita tidak tutup pintu terhadap orang-orang dalam kelompok ini, tapi di satu sisi juga kita tidak dapat membiarkan seseorang berada dalam situasinya. Seperti yang tadi kita katakan, yang saya katakan bahwa gereja itu kan rumah sakit untuk orang sakit sebenarnya. Jadi apakah rumah sakit menerima orang sakit tapi tidak mengobatinya? Nah itu kan lain soal. Kalau emang kayak situasi sekarang ya emang banyak rumah sakit yang ya akhirnya terlonta-lonta karena kekurangan nakes ya. Cuman dalam situasi yang normal kan sebenarnya rumah sakit itu ya kalau ada orang yang sakit, ya dia mengobati, dia menerima dan dia mengobati orang itu. Artinya kalau kita melihat ada kelompok seperti ini yang memang membutuhkan pertolongan kita, ya kita harus berusaha. Sekali lagi ya, pengobatan itu bukan satu satu tindakan yang eh, instan ya. Bukan, nggak ada orang yang misalnya eh, saya pernah terakhir itu demam sampai panas saya 40 derajat Celcius, 40 lebih. Dan saya minum paracetamol kan nggak seketika itu juga sembuh. Berhari-hari sampai puncaknya itu pas Natal tahun 2019 saya harus opname karena demam saya nggak turun-turun. Dan itu pun setelah saya masuk ke rumah sakit nggak dikasih obat dan langsung sembuh, masih beberapa jam saya dikasih dosis yang lebih tinggi hingga panas itu bisa turun. Demikian juga dengan orang-orang yang mengalami saya katakanlah kejahatan lah secara umum ya, entah itu LGBT ataupun pembunuhan ataupun perzinahan. Kalau mereka memang mau bertobat ya gereja harus mau menerima mereka. Karena kata-kata bertobat dan berobat itu tipis sekali, cuman beda satu huruf T. Nah, apakah gereja bersedia? Emang banyak kan gereja lebih suka menerima eh, kelompok yang mungkin tampaknya lebih baik-baik ya. Tapi saya ingatkan bahwa gereja itu bukanlah untuk menerima orang yang baik-baik saja. Kira-kira gitu. Kalau ditanya bagaimana pandangan gereja terhadap karakter masyarakat pada masa kini, atau kalau saya katakan postmodern ya, di mana kebenaran nggak ada lagi yang absolut. Nah, gereja untungnya udah punya satu kesepakatan bersama di dalam Alkitab. Jadi kalau mau tanya sikap gereja apa, ya kita harus lihatnya sikap apa yang dikatakan oleh Alkitab itu sendiri. Kira-kira begitu. Bisa nggak, Ko Adrian? Misalnya kalau kita bilang itu Allah memberikan keadilannya melalui gereja justru untuk merestorasi. Karena tadi kan N.T. Wright juga bilang kalau keadilan Allah itu diberikan bukan untuk hanya menghukum, tapi justru untuk memulihkan, merestorasi. Apakah gereja juga menjadi sebuah alat keadilannya Allah? Bukan untuk justru menunjuk yang mana nih, yang ini pendosa, oh ini pendosa, oh ini pendosa A, ini pendosa B, tapi justru untuk memulihkan mereka yang sedang membutuhkan pemulihan ini. Ya, harusnya begitu ya, Kev. Karena kita juga perlu ingat gereja itu satu sisi dia juga adalah emang perwakilannya Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadi aku lupa ada seorang bapak gereja juga dia pernah bilang bahwa gereja itu adalah surga yang Tuhan tempatkan di tengah dunia ini. Jadi artinya
eee, kita perlu mengusahakan bersama untuk mewujudkan satu gereja yang memang di mana di dalamnya itu orang-orang bukannya justru lebih dulu merasa dihakimi, eee, tapi gini, aku sebenarnya pengen kasih kasih penjelasan gini, bahwa hakim itu adalah sebenarnya tujuannya bukan untuk sekadar menjatuhkan hukuman yang sifatnya penyiksaan sebenarnya. Kalau kita bicara siapa itu hakim adalah orang yang menjatuhkan hukuman supaya orang yang terbukti bersalah atau katakanlah orang yang berdosa, dia itu dapat kembali kepada hukum yang berlaku, sebenarnya kan itu. Itu fungsi hakim sebenarnya. Kemudian juga dengan kata-kata seperti disiplin. Disiplin itu sebenarnya juga bukan kata-kata yang sekedar untuk seolah-olah kayak ada orang melanggar dikenain disiplin, lalu seolah-olah orang-orang ini diberlakukan semena-mena. Nah, emang keadaan kita sekarang menyebabkan kita melihat bahwa disiplin itu sepertinya sebagai sebuah tindakan arogansi. Ya kan, apalagi misalnya dengan situasi PPKM ini, kemudian ada orang-orang yang sedang berjualan makanan dan kemudian katakanlah didisiplin oleh, Satpol PP, kemudian muncullah tagline itu, arogansi aparat, padahal tindakannya mungkin emang memberikan disiplin. Nah, kalau kita kembali kepada yang Alkitab katakan tentang disiplin, disiplin itu kan sebenarnya munculnya juga dengan kata-kata disciple, murid. Jadi kalau mau dikatakan bahwa disiplin memang hanyalah untuk orang-orang yang ingin dimuridkan, gitu. Jadi nggak mungkin kalau ada kita sekolah gitu, kita jadi murid-murid di sekolah, entah di kampus, entah di sekolah, lalu nggak ada disiplinnya ketika kita membuat satu pelanggaran. Nah, kita nggak akan pernah menjadi seorang murid yang terdidik, katakanlah seperti itu. Jadi gereja perlu untuk melakukan hal-hal ini karena ada juga gereja yang akhirnya longgar karena sekedar menerima orang-orang berdosa, sekedar menerima orang-orang yang berbuat jahat, tapi tidak ada disiplinnya, tidak ada satu hukum. Sekali lagi saya katakan hukum itu bukan sekedar kayak sifatnya judgmental yang negatif, tapi memang untuk mengembalikan seseorang itu ke dalam hukumnya Allah, hidup menurut hukumnya Allah. Nah, itu yang gereja perlu lakukan secara seimbang. Ini sejalan banget nih dengan yang tadi Tante Leni sempat bilang, kalau mungkin segala hal yang terjadi, ini mungkin sebuah proses disiplin, proses apapun lah yang terjadi dalam hidup kita, ini proses membuat kita menjadi lebih dewasa. Gitu ya. Ya, ya, Oke. betul kan. Mungkin ada pertanyaan baru lagi nih kok. Tapi mungkin sebelum ke situ, aku pengen bahas sedikit, karena kan kita ngomonginnya tentang teodisi. Itu Ya, berusaha mencari titik temu antara situasi yang sekarang ini yang mungkin jahat, kita melihat kejahatan di mana-mana, dengan kebaikan Allah, kalau keadilannya Allah, itu berusaha menjawab terhadap pertanyaan-pertanyaan begini. Mungkin salah satu tokoh Alkitab yang mengalami hal ini juga itu mungkin Ayub ya, pokoknya. Bukan Om Ayub yang ada di sini, tapi mungkin Ayub kali. Si Ayub itu kan mengalami, diizinkan Tuhan untuk dicobai, untuk katanya iblis kan, wah ini mah Ayub cuma ikut Tuhan cuma gara-gara kamu kasih hal berkat-berkat aja, coba kalau ditarik itu semua dia masih ini enggak gitu. Akhirnya kan kisah Ayub ini menjadi apa ya, mungkin sebuah narasi, ada puisi-puisinya juga kalau kita baca Ayub. Nah ini seakan-akan lagi bergumul tentang teodisi ini. ya. Nah itu boleh nggak mungkin cerahkan kita sedikit dengan Ayub ini, dan gimana sih konklusinya Ayub? Oke. Di sini sebenarnya ada Pak Sugi dan Kak Ayub ya, maksudnya kalau emang kita bisa berinteraksi berempat juga mungkin lebih menarik. Meskipun waktunya juga udah hampir habis.
Eee, Perlu kita ketahui Bapak Ibu, sebenarnya kitab Ayub ini satu kitab yang menarik ya. Eee, kita seringkali beranggap bahwa kitab ini adalah satu kitab historis yang artinya adalah kisah nyata yang sungguh-sungguh ada. Eee, Kalaupun misalnya kita mau memaknai dan melihat kitab ini emang sungguh ada atau historis, maka kitab ini akan berusia jauh lebih tua dari Abraham sebenarnya. Jadi artinya kalau kita mau baca secara kronologis, kemungkinan besar dia akan muncul dalam kisah sebelum Abraham di Kejadian. Nah, lalu kalau kita melihat kitab Ayub, itu sebenarnya digolongkan bukan ke dalam kitab, sejarah, tapi lebih ke kitab sastra yang sebagaimana tadi tadi disinggung oleh Kefas bahwa dalamnya banyak puisi, banyak mungkin ya katakanlah nyanyian, dan sebagian teolog berpendapat bahwa kitab Ayub ini ahistori, jadi bukan ada di sejarah, karena ada hal-hal yang diungkapkan sebagai satu hal yang menarik. Misalnya kayak ada dewan, saya akan lihat dulu, di dalam nah, ayat yang ke-6 itu seolah-olah ada satu sidang ilahi di situ. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Nah, mmm, ketika saya lupa mata kuliah perjanjian lama umum apa-apa gitu, itu pernah membahas bahwa ayat 6 ini adalah satu kisah yang sangat lazim di dunia bukan hanya timur dekat kuno, tapi bahkan sampai ke Yunani, yang kita tahu kisah-kisahnya ada dewa-dewa punya anak dan ada satu sidang ilahi di sana. Nah, kira-kira ayat 6 ini menggambarkan itu yang menyebabkan ada orang-orang yang berkata bahwa, "Oh, ini hanya kitab sastra dan ahistori." Tapi katakanlah jika kita tidak melihat ini sebagai satu kitab yang ahistori, artinya satu kitab yang memang ada sejarahnya, ada orang, aktualnya bernama Ayub di tengah dunia ini, kita dapat memaknai bahwa Ayub itu dikatakan oleh Allah sendiri yang mengatakan bahwa, eee, di ayat yang ke-8, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Ini menunjukkan bahwa hidupnya Ayub itu benar-benar perfect di mata Allah, sekalipun kalau kita jadi orang yang mengikuti tradisi gereja barat pasti percaya bahwa adanya original sin yang kemudian berkata bahwa, "Oh, ya tetaplah Ayub itu meskipun dia saleh, dia, eee, baik, tapi dia tetap ada dosanya." Nah, tapi ini Allah mengatakan bahwa dia itu benar-benar orang yang katakanlah sempurna. Tapi kenapa orang yang sedemikian sempurnanya masih harus mengalami hal yang begitu kacau, begitu parah dalam kehidupannya. Kita tahu anak-anaknya meninggal semua, istrinya kemungkinan meninggalkan dia sementara dan kemudian mereka rujuk kembali di akhirnya, dan dia ada penyakit di tubuhnya yang begitu buruk. Bahkan dikatakan di dalam ayat-ayat selanjutnya, teman-temannya hampir tidak mengenali Ayub karena saking parahnya penyakit yang diderita oleh Ayub. Lalu apakah kita, mengatakan, "Oh, emang Ayub berdosa?" Itu dikatakan di dalam, kitab ini bahwa temannya juga berkata bahwa, "Oh, tentu karena Ayub itu berdosa, makanya Allah menghukum dia." Tapi Ayub berkata, "Enggak, aku nggak berbuat apapun yang buruk terhadap Allah." Bahkan sampai dia sakit seperti itu pun dia nggak punya satu kepercayaan yang negatif kepada Allah. Bahkan nggak cuman sampai situ, Allah pun membela Ayub dengan mengatakan bahwa temannya itu harus bertobat, kalau enggak, ya temannya yang mengatakan Ayub ini seorang jahat, ya bakal dihukum Tuhan. Artinya bahwa memang Ayub kehidupannya begitu saleh, tapi ternyata Allah masih mengizinkan hal yang buruk terjadi dalam kehidupannya. Tetapi kita dapat melihat di dalam, mmm, perkataan Ayub bahwa, eee, saya akan bacakan untuk kita semua.
Mmm, saya lupa ayatnya. Tapi kira-kira Ayub bilang seperti demikian kepada Tuhan, "Ujilah aku supaya kalaupun aku, timbul, dia akan timbul seperti emas," kira-kira seperti itu. Jadi yang dapat kita pelajari dari kisah Ayub adalah bahwa, eee, kita perlu menyikapi situasi dalam hidup kita bukan dengan sikap yang reaksional, tapi lebih ke emang untuk siapa kita hidup. Kalau kita hidup untuk Allah, baik hal-hal yang buruk sekalipun, saya percaya bahwa hal itu tidak memisahkan kita dari kasih Kristus. Tapi kalau kita memang motivasi hidup kita punya alasan untuk hidup itu jauh dari Allah, maupun hal yang terbaik sekalipun kita terima, pasti ujungnya adalah kehancuran. Jadi kalau kita belajar dari kisah hidupnya Ayub, jadi bukan soal apa yang kita hadapi sebenarnya Bapak Ibu, tapi untuk siapa kita menjalani kehidupan ini. Dengan demikian kita akan punya respon, reaksi yang lebih tepat dengan situasi yang sedang kita hadapi setiap harinya. Kira-kira gitu, Mas. Wow, itu sebenarnya bisa jadi apa ya? Itu kita bisa sambil minum kopi, pikirin, refleksiin kayak gitu ya. Karena itu kita bisa tanya aja ke diri sendiri kalau kalau emang eh, keyakinan saya sama Tuhan, kepercayaan sama Tuhan itu goyah hanya karena situasi, jangan-jangan kita bukan sedang berelasi atau hidup untuk Tuhan. Betul, betul. Jangan-jangan malah sebenarnya kelihatannya untuk Tuhan tapi arahnya lagi ke yang lain. Ya, sebenarnya kan kisah Ayub ini kan nggak cuma dialami oleh Ayub ya. Hmm, Artinya setiap murid Yesus pun yang ribuan tahun setelah Ayub itu hidup kan juga dia mengalami hal serupa. Setia ikut Yesus tapi dapatnya kok penganiayaan, dapatnya kok kemiskinan, dapatnya kok kesusahan melulu gitu. Dari 12 murid Yesus cuman satu yang nggak mati sebagai martir, artinya dia eee, nggak bisa mati, dibunuh oleh, Roma waktu itu, yaitu Yohanes. Tapi sisanya kan yang 11 itu kan jadi martir, matinya kan mati syahid semua mereka. Ada yang dipenggal, ada yang disalib terbalik, ada yang ditombak, ada yang badannya terbelah dua gara-gara ditarik oleh kuda, arah yang berlawanan. Tapi kan Yohanes itu juga sebenarnya ngalamin hal yang sama buruknya, cuman emang dia nggak bisa mati. Itu yang makanya kita bisa baca alasannya di kitab Wahyu, tujuannya ternyata jelas supaya adanya surat yang terakhir itu ya. Dia udah pernah direbus di dalam penggorengan, nggak mati juga, dibuang ke Pulau Patmos tujuannya supaya mati, nggak mati juga. Jadi ya kalau kita lihat sebenarnya kehidupan Ayub itu, sebenarnya satu dari sekian banyak kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Artinya bahkan kita pun sangat mungkin bisa mengalaminya, gitu sih kira-kira. Aku makanya pernah cerita, kalau nggak salah waktu itu di khotbah di Youth ya, aku punya teman dia bergereja di GPIB, seorang konduktor dari, choir di gerejanya. Dia baru menikah itu 2 tahun, lalu, ketika tahun kedua pernikahan ini mulai bencananya banyak banget di hidupnya. Jadi, eee, istrinya hamil dan melahirkan, tapi anaknya meninggal setelah lahir, dan nggak cuman itu, habis istrinya lahiran, istrinya pun nggak lama meninggal karena, dia punya kandungan itu kayaknya berdarah atau saya kurang tahu persisnya. Nah, tahun berikutnya, teman saya ini akhirnya kena kanker di lututnya dia, yang membuat dia kemungkinan besar, harus diamputasi. Tapi sejauh ini dia masih terapi tiap hari dan tentu makanya saya bilang kisah Ayub itu hanya satu dari sekian banyak orang yang mengasihi Tuhan. Lalu apakah teman saya ini meninggalkan Tuhan? Ternyata enggak, Natal yang lalu dia masih jadi konduktor secara online, meskipun virtual, tapi itu ternyata sangat menolong dia. Karena kalau dia harus datang ke tempat mungkin malah nggak bisa, tapi karena dia bisa di rumah aja, jadi dia bisa.
pelayanan lagi sebagai seorang konduktor di gerejanya. Jadi ya kisahnya ternyata nggak cuma Ayub sih, kalau misalnya kita baca dengan sungguh-sungguh. Alkitab kita banyak, bahkan kalau kita lihat setiap hari kehidupan kita ya banyak juga, termasuk juga kayak kisah, kakaknya Kak John ya, yang minggu lalu kan John juga cerita hal yang serupa. Kira-kira gitu, Evas. Wow, ini bisa kita renungkan masing-masing ya, Bapak Ibu. Mungkin satu pertanyaan terakhir boleh, Bapak Ibu, kalau ada yang mau ngomong, boleh mungkin buka mic-nya untuk mengajukan pertanyaan sebelum terakhir mungkin kita menutup PBS hari ini. Mungkin boleh, Bapak Ibu, ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Tante Leni. Ibu Leni ya. Oh, Tante Leni. Silakan Tante Leni. Ya, selamat malam semua. Malam, Tante. Kalau saya melihat kejadian-kejadian di dalam terakhir-terakhir ini ya, sebelumnya sebetulnya sih memang banyak hal-hal yang ingin saya juga pertanyakan kepada Tuhan. Cuman contohnya nih ya satu, ada keluarga yang anaknya masih kecil-kecil, tapi mamanya dipanggil Tuhan. Ya, ada orang yang nanya sama saya, bagaimana bisa begitu tuh? Gimana adilnya Tuhan? Saya bilang, kan firman Tuhan Rasul Paulus bilang, apa yang patut kita pikirkan, itu yang kita pikirkan. Tapi kalau rahasia Allah kita nggak bisa pikirin sampai begitu. Dan saya menjawab kepada dia bahwa ya itu jadi question yang besar, pertanyaan yang besar kepada Tuhan. Pokoknya saya kalau udah di surga nanti banyak pertanyaan saya. Itu salah satunya. Kenapa anak masih kecil ditinggal sama orang tuanya? Ternyata di situ ada rencana Tuhan, anaknya bisa berhasil. Ya, hidup. Kebanyakan memang kalau keluarga itu ditinggal mama itu anaknya kebanyakan tidak berhasil. Tetapi kalau saya yakin kalau papanya dan keluarga ini yang saya tahu ini papanya tuh cinta benar sama Tuhan sampai sekarang dia tidak menikah lagi dan anaknya boleh berhasil gitu. Karena tergantung di apa cara kita menanggapinya dalam hidup ini ya. Terus kalau kejadian-kejadian yang terjadi ini kan banyak juga teman-teman saya juga nanya, kenapa sih ini kok urusan pandemi nggak selesai-selesai? Gimana nih Tuhan gitu kan? Tapi saya ingetin mereka bahwa di dalam Matius 25 kan Tuhan Yesus sudah jelasin bahwa sampai dia mau datang kedua kali itu dunia bukan semakin baik loh Pak Adrian. Ya kan? Di Matius 25 itu akhir zaman itu diceritakan bahwa dunia tuh nggak semakin baik loh. Bukan karena, jadi saya ada pernyataan juga di chatnya ini ya, bahwa sebetulnya kan dari dulu rencana Tuhan tuh baik buat manusia, tetapi karena Adam jatuh ke dalam dosa itu kan jadi berubah. Tapi rencana Tuhan tuh tidak berubah loh, dia tetap memberikan yang terbaik buat kita. Jadi pada saat ini kejadian yang terjadi di dunia sekarang ini kita harus sadarin bahwa dunia itu tidak semakin jadi baik, tapi tambah menjadi tidak baik. Sekarang masalahnya seperti firman Tuhan tadi Pak Yunifrius bilang bahwa Tuhan tuh mendidik kita dengan kesulitan salah satunya. Ya, tergantung bagaimana kita nih sebagai orang yang percaya kepada Tuhan mau bertahan atau tidak. Percaya kepada Tuhan, tetap Tuhan tuh adil. Dia adil, Tuhan tuh adil. Cuman kita kan nggak bisa mengerti pikiran Tuhan. Apakah kalau kita bisa mengerti pikiran Tuhan, berarti kita udah jadi Tuhan. Ya, jadi melalui masalah yang terjadi ini kita harus ingat bahwa dunia itu tidak semakin membaik terakhirnya Tuhan bilang ya, tapi bisa juga sebagai ujian seperti Pak Junius bilang tadi, firman Tuhan tadi pagi, sebagai ujian supaya kita nih makin lebih dewasa, makin lebih dekat lagi sama Tuhan. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup, karena harus menjaga itu yang seperti Pak Joni bilang juga mengenai keselamatan. Itu harus dijaga betul. Itu keadilannya Tuhan, saya bilang di situ. Dan kalau ada hal-hal yang di luar kepikiran kita, ya kita mesti mengerti kehendak Tuhan lagi, balik lagi kepada iman kita lagi, dan balik lagi kepada penangkapan kita, penerimaan kita nih sebagai orang percaya. Itu aja, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih.
Terima kasih Tante Leni. Berarti itu pernyataan Tante ya. Kesaksian ya. Oke, thank you Tante. Oke, terima kasih Tante Leni sudah memberikan pernyataan kesaksian ya tadi kepada kita, sangat memberkati. Dan ya mungkin kita telah tiba di penghujung acara PBS hari ini. Mungkin sebelum kita mengakhiri, mungkin boleh Ko Adrian mengatakan 1-2 kalimat power statement mungkin, terutama tentang teodisi hari ini ya, yang mungkin bisa membantu kita untuk ke depannya menjalani setiap perjalanan iman kita. Oke. Mungkin untuk akhir saya ngutip terakhir dari slide saya. Yang terakhir juga. Yang tadi juga Keva sempat singgung. Ini yang perlu sama-sama kita ingat Bapak Ibu, bahwa sebagaimana dikatakan oleh Julian dari Norwich, dia mengatakan bahwa bagian dari kebahagiaan dan pemenuhan mereka yang diselamatkan adalah bahwa pada hari terakhir mereka akan melihat alasan sebenarnya mengapa Tuhan melakukan semua hal yang telah Dia lakukan, baik itu kebaikan maupun kejahatan, dan juga alasan untuk semua yang Dia izinkan untuk terjadi. Jadi artinya kalau kita menghadapi situasi buruk pada hari ini, persoalannya bukan di mana Allah, karena Allah selalu ada bersama-sama dengan kita, sebagaimana dengan firman yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria, hendaklah Yesus dinamakan Immanuel, yaitu Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Jadi kalau kita menghadapi situasi yang terburuk sekalipun, Allah tidak sedang berada di tempat yang jauh, Dia sedang ada bersama-sama dengan kita. Bahkan ada seorang pendeta mengatakan, Tuhan itu lebih dekat daripada sejauh doa. Jadi bahkan waktu kita mungkin nggak bisa lagi berdoa, kita nggak bisa lagi berkata-kata, Dia mendengar setiap detak jantung Bapak, Ibu, dan saya. Kira-kira itu. Terima kasih. Amin, itu sangat indah sekali ya. Oke, sekian. Kalau begitu Bapak Ibu, Om Tante semuanya yang menghadiri PBS hari ini, kita ucapkan terima kasih ke Ko Adrian. Thank you Ko Adrian yang sudah memaparkan sesi hari ini tentang teodisi. Mungkin nggak mudah ya, tapi saya rasa kita semua sangat terberkati dan mampu meresap mengenai makna tentang keadilan Allah. Dan oleh karena itu, untuk mengakhiri PBS kita hari ini, saya minta boleh Om Sugi mungkin untuk menutup kita di dalam doa. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri pertemuan kita malam hari ini. Kita tundukkan kepala. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami naikkan kepadamu Bapa atas kemurahan kebaikan Allah yang tak jemu-jemu untuk membimbing kami, mengajari kami, menambahkan kami pengetahuan ya Tuhan tentang sifat-sifat Allah, bagian daripada yang Tuhan berikan hari ini tentang keadilan Allah. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu, PDP Adrianku yang telah menjadi saluran berat, biar kiranya berkat-berkat yang Tuhan nyatakan lewat pertemuan kami malam hari ini, boleh terus membawa kami semakin mengasihi Tuhan dan membawa kami semakin dekat dengan Tuhan ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, biar kiranya Tuhan terus memberkati Adrian, baik di dalam pekerjaan, dalam pelayanan, maupun dalam keluarganya ya Tuhan. Juga Tuhan memberkati para peserta ya Tuhan, biar kiranya terus semakin hari diberikan rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Allah, sehingga kami boleh bersama-sama bertumbuh bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar kami berpisah, kami mengakhiri pertemuan ini ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat
yang datang dari Tuhan. Anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera melalui persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menjadi bagian saudara malam hari ini sampai Maranatha. Demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin.